도와줘요. 사람이 죽어가요. 제발 대장 주세요. Lanjutan film Squid Game episode 8. Dan tentunya, selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang pastinya gak ada gunanya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Yang pastinya, mari kita sama-sama tekan like dan subscribe karena banyak amalnya. Di episode Squid Game sebelumnya, jadi kemarin para pemain telah banyak yang gugur di permainan kelima, yaitu Jembatan Kaca Shiratal Mustaqim. Dan hanya tersisa 3 orang. Gading 4 orang kayaknya, tapi yang satunya nggak tahu lagi kemana. Yang orang tua itulah. Kalian yang udah nonton pasti tahu sendiri kan. Sedangkan Junho dia udah ketahuan oleh frontman dan dikejar-kejar sampai ke ujung Alaska mungkin. Habis itu mati dimakan beruang kutub. Jadi gimanakah kisah para pemain yang tersisa atau bahkan Junho yang mau mengungkap kebenaran? Bila kalian penasaran, simak video ini sampai habis dan intro. Satria batang hitam, konak terus. Satria batang hitam, pantat mundur. Satria batang hitam, tang tang. Selamat datang di channel Zuravertin dan selamat menonton. Jadi para pemenang di permainan kelima diajak ke lobi oleh para ranger. Episode ke-8 yang berjudul Frontman. Wo dan yang lainnya, di sini mereka hanya melihat 3 ranjang yang tersisa. Sedangkan saya tampak kesakitan entah kenapa pemirsa. Ki-hun dia menegur Wo akibat perbuatannya, yaitu mendorong peserta lain. Namun Wo membenarkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu juga demi Ki-hun dan Sae. Soalnya kalau nggak didorong Wo, bakal meninggoy semua. 이렇게 제일 뒷자리를 뽑더니 마음이 아주 너그러워지셨네. Namun Ki-hun tetap kekeh dan kecewa dengan yang dilakukan Wo. Wo pun menjelaskan, dia tak membedakan kaca keras tapi diam saja saat melihat orang-orang jatuh dan mati. Tapi menurut Ki-hun, berkat dia, kita bisa menyeberangi jembatan kaca yang benar. Sedangkan Wo berargumen lagi bahwa Wo masih hidup bukan karena dia, melainkan berjuang untuk bertahan hidup. 오지랖은 쓸데없이 넓은 게 머리는 존나 나빠서. 내가 이렇게 된 건 다 내 탓이야. 나 같은 병신 새끼랑. Mereka berdua pun bacot-bacotan terus dan tiba-tiba beberapa ranger datang sambil membawa sesuatu. Di sini pemimpin ranger mengucapkan, "Selamat ya kepada 3 pemain yang mampu bertahan hingga permainan kelima." Dan para pemain yang selamat berhak mendapat hadiah khusus bagi pemain yang menjadi finalis. Namun sebelum pemimpin memberitahu hadiahnya, Wo dan yang lainnya disuruh mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang disiapkan para ranger. Waktu saya ganti pakaian, ternyata perut saya tertusuk serpian kaca di permainan sebelumnya, dan itulah yang terlihat membuat saya kesakitan. Lalu saya memerban lukanya dengan pakaiannya. Di sisi lain, Junho dia berenang ke sebuah pulau yang dia lihat kemarin. Jadi berenangnya sehari soalnya pakai kemarin. Kemudian Junho melepaskan perlengkapan menyelamnya. Setelah itu misi dia kali ini adalah mengirim barang bukti ke atasan polisi dia. Namun sayangnya di pulau ini agak susah sinyal. Sehingga Junho terpaksa mendaki ke bukit pulau yang paling tinggi untuk mendapatkan sinyal Tri. Asia Hidayah. Junho terus mendaki sambil memeriksa kalau HP kentangnya mendapatkan sinyal. Sedangkan frontman dan para ranger yang baru tiba di pulau, frontman menyuruh para ranger untuk menangkap Junho hidup-hidup. Waktu Junho mendapatkan sinyal, dia mencoba menelpon atasannya dan memberitahu bahwa Junho berada di sebuah pulau. Junho juga meminta tolong agar atasannya melacak lokasi HP yang digunakan Junho, lalu mengirimkan bantuan. Junho meminta agar dikirimkan 1 regu polisi ke lokasinya. Namun sialnya, sinyalnya terputus-putus sehingga atasannya tidak mendengar apa yang dibicarakan Junho. Akan tetapi di sini Junho akan mencoba mengirimkan foto dan video barang bukti. Namun hal itu sia-sia karena sinyalnya hilang lagi dan Junho mencoba mengirim ulang. Para ranger pun mulai mendekati Junho. Melihat hal itu, Junho mencoba melarikan diri. Namun sialnya dia terpojok di sebuah tebing. Di sini Junho mencoba ingin menodong para ranger sambil berkata, "Aku polisi loh, dan aku sudah memberitahu polisi semua perbuatan jahat kalian. Jadi menyerahlah." Capek aku lari-lari. Mana belum makan sama ngopi, nyempet-nyempet dulu kek. Dan frontman tiba-tiba datang sambil berkata, "Hurra urus." Frontman menjelaskan apakah polisi Korea begitu antusias. Juga di sini susah sinyal, apalagi pakai Tri.
Asia ding. Yang jelas apapun yang akan Anda kirim itu tidak bakal terkirim. Di sini Junho membela dirinya bahwa bila frontman menyerahkan dirinya sekarang, Anda bisa mengajukan pembebasan tuduhan. Namun frontman menggertak kembali agar Junho menjatuhkan senjatanya dan memberikan HP-nya, karena frontman akan membiarkan Junho hidup. Frontman memberitahu bahwa senjata yang dipakai Junho berisikan 5 peluru. Namun menurut peraturan polisi Korea, Junho hanya dikasih 3 peluru, dan Junho sudah menggunakan 2 peluru yang dalam artian kini Junho hanya memiliki 1 peluru saja. Junho, dia mengatakan 1 peluru bisa membunuh frontman. Tiba-tiba Junho menembak frontman. Di sini, frontman tetap menyuruh Junho untuk menyerah dan ikut dengan frontman. Karena pada dasarnya, ternyata frontman adalah kakak Junho yang bernama Hwang Yinho yang selama ini menghilang. Melihat hal itu, Junho syok dan bingung. Inho terus membujuk Junho agar ikut dengannya. Namun di sini Junho tidak mau. Akibat hal itu terpaksa Inho menembak adiknya sendiri. 형이 왜? Sehingga Junho terjatuh ke laut. Setelah itu Inho berubah lagi menjadi frontman. Kini jumlah pemain hanya ada 3 dengan total uang 45,3 miliar won. Sedangkan para ranger menyiapkan makanan mewah untuk Wo, Sae, dan Ki-hun. Dan itulah hadiah spesial dari atasan Squid Game. Pemimpin Ranger mengatakan bahwa ini adalah tanda terima kasih atas pengorbanan dan upaya yang telah mereka lakukan sebagai finalis. Dan para Ranger berharap di permainan terakhir ini, para peserta menunjukkan performa yang baik ketika di permainan terakhir. Lalu, Wo dan yang lainnya memakan hidangan yang ada di depan mereka. Waktu Ki-hun lagi makan, dia melihat saya nampak tidak sehat. Dan setelah makan, terlihat saya tidak menghabiskan makanannya. Ketika para ranger membereskan peralatan makan, mereka bertiga diberi 1 pisau. Dan waktu istirahat, mereka menjaga diri masing-masing. Waktu saya tertidur, Ki-hun mendekati saya dan menenangkannya. Karena di sini Ki-hun tidak mau membunuh saya dan bila ingin membunuhnya sudah dilakukan dari tadi waktu saya tertidur. Sedangkan Ki-hun, dia terpaksa membawa pisau karena Wo dan itu untuk melindungi dirinya. Ki-hun bertanya ke saya, "Kamu kenapa? Sakit ya?" Saya menjawab, "Aku nggak apa-apa kok." Ki-hun mengetahui hal itu karena Ki-hun melihat saya nggak makan banyak. Namun menurut saya, makanannya nggak enak. Tapi Ki-hun tahu kalau saya bohong. Saya kembali berargumen, "Kalau aku sakit apakah kau mau mengobatiku dan tak perlu mencemaskanku?" Ki-hun mengajak saya untuk bersatu di permainan selanjutnya dan menjadi seonggok tim. Dan dengan begitu, Ki-hun dan saya dapat mengalahkan Wo, lalu membagi kedua uangnya dan keluar dari tempat Luknuk ini. 그럼 우리가 좀 이길 수 있어. Saya bertanya, "Apa yang akan kau lakukan bila mendapatkan uang itu?" Ki-hun menjawab, "Buat bayar kreditan motor Beat Ember." Setelah itu buka toko ika-ika buat ibunya karena ibu Ki-hun ingin menjadi bos mucikari terbesar di Korea Utara. Habis itu jadi bapak yang baik dan soleha buat anaknya. Saya bertanya, "Umur berapa anakmu?" Ki-hun menjawab, "Umur 10 abad." Dan hal itu sepantaran dengan adiknya saya. Ki-hun bertanya lagi, "Di mana adikmu sekarang?" Saya menjawab, "Panti asuhan." Dan saya sudah berjanji akan menjemputnya setelah mendapat uang. Setelah itu membawa ibu saya ke Korea Selatan dan membangun sebuah rumah. Menurut Ki-hun, setengah dari uang itu udah lebih dari cukup. Saya menyuruh Ki-hun berjanji, kalau dari kita berhasil keluar hidup-hidup, kita akan menjaga keluarga masing-masing. Namun menurut Ki-hun, kita akan mengalahkannya dan keluar dari sini bersama-sama. 엄마도 데리고 오고 저놈 제끼고 너랑 나랑 나가면 돼. 그래도 약속해줘. Waktu Wo tertidur, Ki-hun mencoba membunuh Wo. Namun hal itu dihalangi oleh Sai. Karena menurut Sai, Ki-hun bukan orang the best. 그러지 마. 그런 사람 아니잖아. Mendengar hal itu, Ki-hun mengurungkan niatnya. Melihat luka Sai yang semakin parah, Ki-hun mencoba memanggil para ranger untuk mengobati Sai. 정신 잃으면 안 돼. 내 사람이 이러고 있어. 제발
Namun hal itu sia-sia. Karena Ki-hun melihat sebuah peti yang ternyata saya dibinasakan oleh Woo. Ki-hun yang menghampiri saya begitu marah dengan Woo dan ingin membunuh Woo, namun dihalangi oleh Ranger. Ki-hun melihat saya yang dimasukkan ke peti sambil menangis, dan kini jumlah pemain hanya tinggal 2. Sedangkan frontman, dia mengeluarkan peluru yang ditembak Junho tadi. Namun, dia terbayang-bayang dengan adiknya, sedangkan saya, dia dikremasi dan bersambung. Bangunlah kesatria, bangun sendiri tanpa bantuan. Oke, seperti itulah story Squid Game episode ke-8 dan buat besok sudah finalnya. Jadi permainan apakah yang akan dimainkan Ki-hun dan Woo? Melihat Ki-hun sangat kesal dengan Woo. Jadi ya tunggu di next episode selanjutnya. Oke, Ane pamit. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on to my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.